你孕母。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana nih kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih diberi kesehatan dan dipermudah semua urusannya ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus tangsannya yaitu Youho dan Wang Dong dalam Solen 2 episode terbaru yaitu Solen 2 episode 65. Yang mana pada Solen 2 episode 65 ini menceritakan Youho yang ikut berpartisipasi dalam ajang takdir perjodohan Dewa Laut ini. Dan kita akan mengetahui siapa sebenarnya gadis bertudung yang membuat Youho jatuh cinta tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Bebe dan Sisi menjadi pembawa acara dalam takdir Dewa Laut ini. Dan Bebe menjelaskan jika pada putaran pertama disebut dengan cinta pada pandangan pertama. Yang mana murid laki-laki harus sekuat tenaga melepaskan topi kerudung di kepala para murid wanita. Namun mereka harus bersikap seperti lelaki sejati saat melakukannya. Di sini Youho pun terus mencari karena dari total 39 siswa laki-laki, Wang Dong tak ada dalam barisan itu. Di sini terlihat saat si gendut akan maju, Susansi pun menggunakan teknik bergantian Xuan Ming untuk menukar tempat. Karena Susansi ingin menjadi pertama yang mendapatkan cintanya yaitu Jiang Nanan. Di sini pun aksi Susansi tersebut membuat semua ciwi-ciwi kesal. Namun dengan santai Susansi menjawab jika semua orang tahu siapa yang dituju oleh Susansi. Di sini Susansi memeriksa satu persatu gadis bertudung untuk memastikan di mana Jiang Nanan. Youho yang melihat itu merasa jika kelihatannya putaran pertama ini sangatlah sederhana. Namun tingkat kesulitannya adalah mereka harus menemukan kekasih hati di antara para murid yang menutupi wajahnya tersebut. Di sini seketika Youho terfokus karena seperti familiar dengan murid perempuan yang berada di paling pinggir sana. Setelah yakin pun, Susansi berusaha membuka topi kerudung dari murid tersebut. Namun terlihat murid ini berusaha melawan dan seperti menolak untuk dibuka. Meskipun benar saja jika itu adalah Jiang Nanan sang pujaan hati Susansi. Setelah itu pun terlihat semua murid yang ikut mencoba satu persatu. Hingga pada akhirnya tiba giliran Youho lah untuk turun tangan. Namun Youho berkata jika kedatangan Youho di sini adalah untuk mencari Wang Dong. Di sini Susansi berkata jika Youho pergi maka mereka berdua akan menjadi musuh saja. Dan pada akhirnya Youho hanya bisa mengikuti permintaan Susansi tersebut. Di sini Youho pun akan menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan jiwanya. Dan semua orang terkejut karena Youho mengeluarkan satu cincin roh 100.000 tahun dan 4 cincin roh berwarna orange yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan dengan cepat pun Youho langsung mengeluarkan bocil Xuenu. Kemudian Youho menggunakan Xuenu itu untuk membuka topi kerudung para siswa perempuan di sana. Terlihat para ciwi-ciwi yang gemas ini pun dengan sukarela memberikan topi kerudung itu kepada Xuenu. Namun terlihat ada satu murid yang tak mau memberikan topinya itu kepada Xuenu. Melihat Xuenu sudah mengambil terlalu banyak, Youho pun memintanya untuk kembali. Dan ternyata di sini Xuenu ini sudah mendapatkan 5 topi dari para siswi itu. Namun terlihat Xuenu ini masih penasaran dengan gadis yang menolak tersebut. Di sini Susansi terkejut karena hanya dengan satu teknik saja Youho bisa melepas 5 topi tudung sekaligus. Kemudian Youho melihat jika susunan cincin roh gadis yang menolak tadi sama seperti milik Wang Dong. Di sini Youho memberitahu semua orang jika Xuenu ini adalah roh jiwa milik Youho seperti cincin roh yang hidup. Di sini pun panitia sangatlah berterima kasih karena Youho barusan membawakan pertunjukan roh imut yang baru. Namun sekarang saatnya untuk memasuki putaran kedua. Dan nama dari putaran kedua ini adalah jatuh cinta pada pertemuan kedua. Yang mana di tangan setiap gadis ada 3 buah bangau kertas yang juga berarti 3 kali kesempatan voting. Dan murid lelaki hanya perlu mendapatkan 1 bangau kertas itu untuk tetap bisa bertahan ke putaran selanjutnya. Dan bagi yang tak mendapatkan apapun, maka dia akan tereliminasi dan kehilangan kesempatan untuk membuat pengakuan cinta pada putaran ketiga. Terlihat di sini para ciwi-ciwi ini memberikan bangau kertasnya kepada murid lelaki yang dia inginkan. Namun tidak dengan Susansi yang tak mendapatkan apapun. Bahkan Dai Hua Bin bisa mendapatkan 4 bangau kertas dari gadis yang mencintainya. Di sini pun Xiao Xiao ini memberikan 2 buah bangau kertas untuk Caito.
Sementara saat Jiang Nanan mulai memberikan bango kertasnya, Susansi sangat berharap jika Jiang Nanan memberikan untuknya. Namun ternyata bango milik Nanan ini melewati Susansi dan menyebar ke beberapa murid. Melihat itu Susansi sangat tak mau tereliminasi karena dia belum memberi pengakuan cinta pada Jiang Nanan. Namun Xiao Xiao yang masih memegang satu bango kertas pun memberikan itu kepada Susansi agar temannya itu tak tereliminasi. Di sini Susansi pun sangat berterima kasih kepada Jaito dan Xiao Xiao karena menjadi penyelamat hidupnya. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah karena ternyata Yoho mendapatkan banyak sekali bango kertas dari murid yang mengaguminya. Sementara Zhao Haochen langsung tereliminasi karena tak ada satupun gadis yang memilihnya. Di sini Yoho juga merasa familiar melihat gerakan memutar kepala dari gadis misterius tadi. Di sini pun putaran kedua sudah selesai dan Sisi memberitahu jika sekarang tinggal tersisa 24 murid laki-laki dan 17 murid perempuan. Yang mana mereka ini sekarang memasuki babak putaran ketiga yang bernama takdir ditentukan dalam 3 kehidupan. Yang mana peraturan dalam putaran ketiga ini adalah setiap murid laki-laki boleh memilih gadis yang dia suka dan menyatakan cinta kepadanya. Dan mereka diberikan waktu 15 menit untuk menampilkan diri. Serta jika mereka berhasil mengetuk hati sang gadis, maka mereka boleh membawa pulang gadis itu. Namun mereka tak boleh memberikan penampilan yang keterlaluan, karena jika tertolak maka mereka akan tereliminasi. Kemudian Sisi memanggil nama sesuai urutan yang sudah dibuat, dan Bebe mempersilahkan para murid laki-laki untuk menyatakan cinta dengan berani. Terlihat beberapa murid pun ditolak secara mentah-mentah. Dan kini pun tiba giliran Hichaito untuk maju. Di sini pun Yoho terus memberi semangat untuk kakak seniornya tersebut. Dengan jantung yang berdegup kencang pun, Chaito ini perlahan mendekati Xiao Xiao. Dan di sini Chaito mengaku jika saat pertama kali bertemu dengan Xiao Xiao, Chaito merasa bahwa Xiao Xiao ini adalah gadis yang istimewa. Dan setelah berinteraksi selama beberapa tahun, Xiao Xiao sudah mengisi tempat yang paling penting di dalam hati Chaito. Terlihat gadis misterius tadi menganggukkan kepala, tanda agar Xiao Xiao menerima Chaito. Terlihat Chaito ini keluar keringat dingin untuk mengungkapkan perasaannya ini. Namun sebelum Chaito mengatakan itu, Xiao Xiao sudah lebih dulu menerima Chaito ini. Dan hal itu pun membuat Chaito terjatuh ke dalam kolam dengan wajah memerah karena malu. Di sini semua orang terkejut karena Xiao Xiao memilih untuk ikut masuk ke dalam kolam tersebut. Hingga pada akhirnya semua orang bertepuk tangan karena anggota Monster Strike sudah menemukan pasangannya. Di sini Yoho bertanya-tanya sebenarnya siapa gadis misterius itu karena bahkan Xiao Xiao sangat peduli dengannya. Dan terlihat kemesraan Chaito dan Xiao Xiao ini didukung penuh oleh akademi dengan nuansa yang romantis. Di sini pun Chaito tak lupa untuk menyemangati Susansi dan Yuhao. Sementara Susansi bingung karena Chaito ini bisa membuat si gadis malah bicara duluan. Di sini pun tiba saatnya untuk Susansi menyatakan cintanya. Dan terlihat semua orang sebel karena merasa Susansi ini menyebalkan. Perlahan pun Susansi ini mendekati sang pujaan hatinya, yaitu Jiang Nanan. Kemudian Susansi berkata jika dirinya tak tahu ini keberapa kalinya Susansi menyatakan cinta kepada Jiang Nanan. Nana. Susansi pun sebelumnya mengira jika dia cukup melepaskan ego dan terus mengikuti Jiang Nanan, pasti pada akhirnya akan mendapatkan kesempatan. Dan Susansi mengaku jika sejak pertama kali bertemu dengannya, Susansi sudah jatuh cinta pada Jiang Nanan. Meskipun Susansi sadar dirinya pernah meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Jiang Nanan, bahkan menyebabkan luka pada diri Jiang Nanan yang tak mungkin bisa disembuhkan. Dan hal itu membuat Susansi sangat menyesalinya. Mendengar itu Yoho bertanya-tanya sebenarnya apa yang pernah terjadi dengan mereka berdua hingga membuat Jiang Nanan tak menyukai Susansi. Dan bahkan Bebe bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya antara bangkitnya garis keturunan Xuanwu pada Susansi terhadap Jiang Nanan. Di sini Susansi pun meminta maaf kepada Jiang Nanan, bahkan jika bisa mengulang kembali, Susansi tak akan memperdulikan tentang kebangkitan roh pelindungnya dan kemuliaan sektenya, karena yang Susansi pedulikan hanya Jiang Nanan saja. Di sini Susansi tetap ingin mencoba, meskipun mungkin jawaban Jiang Nanan tak akan ada bedanya dengan sebelumnya. Bahkan jika masih ada secercah harapan, Susansi tak pernah akan menyerah. Dan di sini Susansi meminta Nanan untuk membuka hati dan memberinya satu kesempatan. Bahkan Susansi bersedia menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi Jiang Nanan dan menyerahkan semuanya untuk mengganti semua kesalahannya pada Jiang Nanan. Di sini pun Jiang Nanan ini teringat saat Susansi mati-matian melindungi dirinya. Dan semua orang berharap agar Jiang Nanan ini bisa menerima Susansi. Namun di sini Jiang Nanan hanya terdiam, yang membuat Susansi langsung mengerti.
Dan Susansi berjanji tetap akan menunggu Jiang Nanan seumur hidupnya. Kemudian pun Susansi nyebur ke dalam kolam sebagai tanda bahwa cintanya ditolak. Terlihat di sini Jiang Nanan hanya bisa menangis melihat dan mendengar itu semua. Kemudian di sini Yoho bertanya karena Susansi masih belum memberitahunya tentang keberadaan Wang Dong. Di sini Yoho seketika teringat perkataan Guru Zhao yang memberitahu jika Yoho bisa menemukan Wang Dong di acara takdir Dewa Laut setelah Susansi memberikan kode kepada Yoho. Dan Yoho teringat perkataan Susansi yang berkata bahwa Yoho pasti tidak akan membayangkan kemunculan Wang Dong ini. Yoho pun langsung berpikir apakah mungkin gadis yang berkerudung tersebut adalah Wang Dong. Namun Yoho tak tahu kenapa Wang Dong bisa berada di antara barisan para gadis itu. Seketika Yoho teringat pertemuannya dengan Wang Dong, yang mana saat itu terlihat Wang Dong sangat tak mau disentuh oleh Yoho, bahkan sangat marah saat Yoho melihat Wang Dong mandi. Seketika Yoho tersadar bahwa Wang Dong tak mempunyai kakak perempuan, melainkan Wang Dong sendirilah perempuan itu yang selama ini menyamar menjadi laki-laki. Di sini pun tiba giliran Yoho untuk menyatakan cintanya. Dan Cu Yaji yang belum terpilih berharap Yoho memilih dirinya. Bahkan Ning Tian yang adalah calon ketua sekte Liu Li selanjutnya pun berjanji akan menjadi pendukung utama Yoho jika Yoho memilih Ning Tian ini. Di sini Yoho pun merasa terhormat dengan minat kedua gadis ini. Namun Yoho meminta maaf karena di dalam hati Yoho ada sosok yang tak bisa tergantikan. Dan di sini Yoho memilih gadis yang bertopi tudung tersebut. Terlihat Cu Yaji ini merasa heran karena gadis ini belum juga membuka topinya, namun bisa-bisanya Yoho memilih dia. Dengan cepat pun Yoho menarik teratai gadis ini untuk lebih dekat dengannya. Namun saat mulai mendekat, semua orang dikejutkan karena ada orang lain yang berusaha menghalang itu. Dan ternyata itu adalah Dai Huabin yang ingin merebut gadis ini dari Yoho. Yang mana hal itu membuat semua orang bingung apa yang dimaksud dengan merebut pengantin. Di sini pun Baby memberitahu jika merebut pengantin ada aturannya. Yang mana jika seorang murid laki-laki sudah memilih murid perempuan, namun ada murid lain yang ingin merebut murid perempuan itu, maka kedua murid ini harus bertanding. Dan yang kalah akan dieliminasi, sedangkan yang menang akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan cintanya kepada murid perempuan itu. Maka dari itu pun, di sini Yoho harus berduel 1 lawan 1 melawan Dai Huabin ini. Dengan cepat pun, Huabin ini menggunakan roh pelindung harimau putihnya untuk menyerang Yoho ini. Namun dengan tenang, Yoho bisa menghindari itu. Di sini Huabin ini langsung mengeluarkan gelombang cahaya harimau putih. Namun dengan cepat Sueno keluar dan menyegel Huabin menggunakan satu jarinya saja. Bahkan tak hanya itu, karena Yoho langsung menggunakan kekuatan Bing Bing untuk menekan Dai Huabin ini. Dan karena perebutan pengantin gagal, maka Sisi dan Bebe meminta Yuhao segera menyatakan cintanya. Di sini perlahan jembatan dari gadis ini tercipta, begitupun Yuhao yang membuat jembatan dengan es. Sambil berjalan pun Yuhao mengakui bahwa dirinya sungguh bodoh, karena selama bertahun-tahun mereka sudah melewati siang dan malam bersama-sama, namun bisa-bisanya Yuhao tak menyadari jika Wang Dong adalah seorang gadis. Yuhao pun mengakui jika dirinya si bodoh yang tak tertolong, padahal jelas-jelas mereka sudah begitu banyak menghabiskan waktu bersama. Padahal jika saja Yuhao sedikit saja lebih pintar, maka sudah lama Yuhao akan mengetahui yang sebenarnya. Namun Yuhao juga mengakui meskipun dirinya bodoh, namun dia adalah orang yang gigih dan bersungguh-sungguh. Yang mana begitu Yuhao memutuskan sesuatu, maka Yuhao tak akan mengubah perasaannya yang sebenarnya kepada Wang Dong ini. Dan Yuhao berjanji akan menggunakan nyawanya untuk melindungi Wang Dong seumur hidupnya. Di sini pun Yuhao bertanya apakah Wang Dong ini bersedia memberikan Yuhao sebuah kesempatan. Di sini pun Yuhao melihat jika perlahan tubuh Wang Dong terangkat dan dipenuhi dengan kupu-kupu cahaya. Dan kemudian pun Wang Dong memperlihatkan sosok dirinya yang sebenarnya, yang mana ternyata Wang Dong ini adalah seorang gadis yang cantiknya nggak ada obat. Dan di sini Wang Dong menjawab bahwa dirinya bersedia memberikan Yuhao kesempatan. Terlihat semua murid yang melihat pun terpana oleh kecantikan Wang Dong yang sebenarnya ini. Dan sangat berbeda dengan Wang Dong yang sebelumnya, karena Wang Dong yang sebenarnya adalah Tang Wutong ini begitu sangat anggun. Di sini pun Wang Dong ini langsung menerima bunga mawar es dari Yuhao sebagai tanda bahwa dia menerima Yuhao. Dan kemudian pun di sini terjadi adegan seperti yang pernah terjadi antara Tang San dan Xiao Wu waktu itu.
Dan pada Solen 2 episode 66, Yo akan menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan wanita yang mirip dengan Wang Dong saat kembali dari Akademi Ryu. Kemudian semua anggota Shrek akan siaga karena ada kekuatan asing yang masuk ke kota Shrek. Terlihat pula Tang Wutong ini akan bertemu dengan Wang Jiu'er. 东西，日月帝国可能会有动作，去找宇浩问清楚，我们是不是现在完全超出了正常浑身？你现在在哪里？终于在一起了。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 65 ini. Gimana nih menurut kalian episode kali ini? Kalau Mimin sih jujur baper. Apalagi pas tadi lihat perjuangan Susansi yang masih ditolak oleh Jiang Nanan. Aduh, ngenes. Dan seperti apakah kekuatan asing yang mulai memasuki kota Shrek ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 66. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan hati-hati buat kalian yang mau malam mingguan. Dan see you next episode.